Cerita berlanjut. Setelah Wang Yang mengamati dengan mata surgawinya, diketahui bahwa kualifikasi King Yao adalah Ekaristi. Dan tingkat kultivasi saat ini di puncak tahap transformasi ilahi. Dan orang yang lainnya adalah kualifikasi Ling Xiu atau makhluk surgawi. Tingkat budidaya, tahap pembangunan pondasi. Tingkat orang yang lainnya lagi adalah kualifikasi makhluk surgawi. Tingkat budidaya, tahap awal transformasi menjadi dewa. Terus orang yang lain juga. Kualifikasi makhluk surgawi. Tingkat budidaya, tahap peralihan transformasi menjadi dewa. Orang yang lain lagi. Kualifikasi Xianzi, tingkat budidaya. Tingkat mahir dalam tahap pembangunan pondasi. Orang yang berikutnya. Kualifikasi makhluk surgawi. Kultivasi puncak tahap transformasi ilahi. Orang yang berikutnya lagi. Kualifikasi makhluk surgawi. Tingkat budidaya, tahap integrasi tingkat menengah. Dan diketahui level kultivasi tingkat budidaya alam adalah pelatihan Qi, pembangunan fondasi, ramuan emas, jiwa yang baru lahir, transformasi para dewa, integrasi, Mahayana, melampaui kesengsaraan, abadi, raja abadi, kaisar agung, tertinggi, orang suci surgawi. Wang Yang berkata, dalam hatinya, Liu Wuya tidak memiliki orang sepertiku. Dengan dasar sekte pedang roh, sudah merupakan kehormatan besar untuk memiliki tubuh suci seperti Liu Qingyao. Lalu berkata, sayangnya, kartu yang dapat dimainkan terlalu sedikit, dan levelnya terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memimpin tim. Permaisuri berkata, suamiku, mohon jangan berkecil hati. Ketika saya kembali, saya akan memposting daftar kekaisaran dan mencari murid yang berprestasi untuk dikirim ke sekte pedang roh untuk pelatihan. Wang Yang langsung bersemangat. Ya, dinasti Daseng memiliki puluhan ribu orang, dan pasti ada beberapa putra takdir yang cocok untuk membudidayakan makhluk abadi. Kemudian peri sistem mengeluarkan beberapa buku. Terdeteksi bahwa tuan rumah ingin menemukan putra takdir. Segera mengeluarkan paket hadiah keterampilan sekte dari hadiah misi. Wang Yang melihat judul buku yang diberikan sistem. 3 tahun jiwa yang baru lahir, 5 tahun Mahayana, pemula penguasaan pedang abadi, bagaimana Kaisar Agung diciptakan, kultivasi diri tertinggi. Sistem, ini, apa ini? Sistem menanggapi, tuan rumah, saya benar-benar minta maaf. Itu adalah bak tampilan yang baru saja saya perbaiki. Setelah mengeluarkan buku keterampilan, Wang Yang berkata ke mereka, Gui Yuan Ling Jue ini dapat menggantikan metode mental dasar sekte ini, Anda dan rekan magang Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Para tetua dapat mempraktikkan keterampilan misterius 9 transformasi ini dan berusaha untuk menerobos Mahayana sesegera mungkin dan mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi. Zixuan berkata, terima kasih Maha Guru Sekte, kami akan berlatih dengan rajin dan memenuhi kepercayaan Anda. Yang lainnya mengucapkan, terima kasih, Maha Guru. Sedangkan Ketua Sekte, Chang Feng dan Tetua Bai berebut teknik. Ketua Sekte Liu Wuya berkata, teknik ini sangat sombong, Anda tidak bisa mengendalikannya, biarkan saya memahaminya dulu. Chang Feng menanggapi, kakak senior, aku menyerah padamu dimanapun sebelumnya, tapi kali ini giliranku. Tetua Bai bilang, hidupku akan segera berakhir, apapun yang terjadi, akulah yang harus menjadi yang pertama. Kemudian Liu Qingyao menegurnya, bisakah Anda mempertimbangkannya? Master Sekte tertinggi masih memperhatikan. Kemudian Liu Qingyao juga dikasih buku. Apakah ini, tip rahasia ini untukku? Wang Yang berkata, buku Garaya Sang Dewa dan Keabadian Yun Jue, kultivasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dengan yang maha tinggi. Peri sistem berkata, tuan rumah, Anda benar-benar cerdas, teknik sajak Dewi Abadi ini adalah yang paling cocok untuk tubuh suci pembantu. Wang Yang bilang, itu wajar. Qingyao jadi terkejut bilang, apa, bukan di bawah yang maha tinggi. Terima kasih, Maha Guru Sekte. Berpikir, wow, Grandmaster sangat mencintai saya, dan benar-benar memberi saya teknik yang dapat membantu saya berkultivasi ke kondisi tertinggi. Sedangkan Permaisuri berpikir, saya ingin tahu, apakah saya dapat dianggap sebagai anggota Sekte Pedang Roh sekarang?
Dan kemudian Wang Yang memberinya buku latihan. Setelah melihat judul buku, permaisuri bertanya, "He Huan, suamiku, kamu?" Wang Yang berkata, "Sekarang setiap orang mempunyai hadiah, bagaimana saya bisa melewatkan hadiah untuk istri saya?" Buku Taisu He Huan Fu ini diciptakan oleh seorang bijak kuno. Menurut saya buku ini sangat cocok untuk kita. Kemudian permaisuri melihat isi bukunya. "Oh, kalau begitu, biarkan saya melihat betapa misteriusnya metode mental itu." Setelah membaca buku itu, permaisuri jadi malu. "Ini, karena Taisu He Huan Fu ini sangat misterius, suami saya ingin berdiskusi baik dengan saya malam ini." Wang Yang menanggapi, "Istriku sudah bilang begitu, jadi aku akan menemanimu sampai akhir." Permaisuri merasa senang. "Hebat sekali, aku tidak menyangka, kalau aku juga punya hadiah." Beberapa saat kemudian, berpindah di Istana Jinkui. Di sana ada seorang wanita berambut putih, yang sepertinya adalah ibunya Situ Ao, dia memanggil seseorang. Situ Sao Cheng, keluar. Orang bawahannya memberi hormat dan berkata, "Guru Minghui," pemimpin sekte berkata sebelum mundur bahwa apapun yang terjadi, dia tidak dapat diganggu. Minghui berteriak, "Situ Sao Cheng, kau bajingan, putramu terbunuh dan kau masih bisa duduk diam." Bawahan bilang, "Guru, tolong berhenti berteriak. Saya tahu betapa menyakitkannya kehilangan putra Anda. Bagaimana mungkin pemimpin sekte tidak merasakan hal yang sama? Master sekte berada pada saat yang kritis untuk menerobos alam. Jika dia menjadi gila, istana emas kita akan hancur total." Minghui berkata, "Nah, karena kalian istana Jinkui sangat kejam, maka saya sendiri yang akan membalas kehilangan anak saya." Kemudian Minghui melompat terbang. Dalam hatinya bilang, "Hantu tua situ tidak berperasaan dan tidak benar, jadi kita hanya bisa meminta bantuannya." Berpindah ke Sekte Pedang Roh. Di sana dikelilingi formasi yang kuat. Dan orang di sana melihat ada penyerangan. Sedangkan Wang Yang, dia sedang membimbing keterampilan kepada King Yao secara pribadi. Tidak, seharusnya seperti ini. Lalu dia merasakan ada penyerangan dari luar formasi. Lalu terdengar suara, "Kalian pezina dan pelacur dari Sekte Pedang Roh, keluar dari sini." Wang Yang bergumam, dalam hatinya. Formasi sekte diserang lagi. Permaisuri Ye Linlang mengatakan, "Sayangku, orang ini punya niat buruk, aku khawatir." Wang Yang menanggapi, "Jangan takut istriku, saya ingin melihat, siapa yang berani melakukan ini." Liu Qingyao yang latihannya terganggu jadi kesal. Siapa sih yang begitu buta hingga berani menjadi liar di Sekte Pedang Roh? Mahaguru Sekte, biarkan aku keluar dan merobek mulut jahat orang ini. Wang Yang bilang, "Mereka yang datang tidak baik. Anda merawat yang mulia dengan baik, dan saya akan kembali secepat mungkin." Terlihat di luar formasi, serangan warna biru terus menghantam formasi yang berenergi ungu. Minghui berkata, "Jika kamu bahkan tidak bisa menangani lingkaran sihir sekte kecil, apa gunanya kamu?" Pak tua rambut putih menanggapi, "Sekte Pedang Roh kecil ini sebenarnya memiliki formasi sekte yang sulit. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya itu bukan sekte kelas 9. Kemudian Wang Yang muncul di depan mereka dengan aura kuning miliknya. Dan berkata, "Jika Anda tidak memiliki alam tertinggi, usaha Anda akan sia-sia." Musuh menatapnya dengan serius. Pak tua rambut putih berkata, "Dari mana asalmu, nak? Hati-hati, aku akan menghancurkanmu dan seluruh sekte bersama dengan pedang spiritualmu." Wang Yang menanggapi, "Saya tidak akan mengubah nama saya ketika saya duduk, saya tidak akan mengubah nama keluarga saya. Aku Wang Yang, pemimpin tertinggi Sekte Pedang Roh." Minghui langsung marah mendengar itu. Ternyata kamu adalah Wang Yang sialan itu, bayar anakku dengan nyawanya." Pak tua rambut putih menahannya. "Sepupu, jangan impulsif, serahkan saja ini padaku." Lalu Wang Yang mengomentari mereka, "Anda adalah seorang biarawati, dia adalah seorang pendeta Tao, dan ayah Situ Ao adalah pemimpin sekte Konfusianisme di Istana Jinkui. Apakah ini cendekiawan yang merampok guru kawakan Zamao? Hubunganmu benar-benar berantakan hingga membuat orang mati rasa." Pak tua jadi kesal. "Sialan, kamu anak kecil dengan mulut kotor, hari ini aku
orang awam Tian Quan, pasti akan memotong tubuhmu menjadi ribuan keping. Wang Yang menanggapi, orang awam Tian Quan, saya pikir Anda adalah orang awam yang suka menjilat anjing bukan? Pak Tua langsung menyerang, kamu, pergilah ke neraka. Serangan warna biru yang seperti air dari tangannya langsung menuju Wang Yang. Wang Yang juga mengeluarkan jurusnya untuk melawan. Qian Kun Tiangang Jue. Kembalinya 5 elemen. Serangan warna biru dari Pak Tua tidak mampu menembus pertahanan Wang Yang. Pak Tua berpikir, ini, bagaimana mungkin, ia bisa menyerap gerakan pedangku secara diam-diam. Mungkinkah anak ini telah mencapai alam tertinggi? Wang Yang berkata, aku mengerti perasaanmu, bagaimana kalau kita akhiri saja masalah ini di sini? Pak Tua berkata, sepupu, sebaiknya kita. Ming Hui menyela. Diam, kamu orang yang tidak berperasaan, orang yang meninggal adalah anakku. Hari ini saya tidak hanya akan membunuh kalian Sekte Pedang Roh, aku juga ingin menghancurkan Ye Linlang Jalang itu dan mengatur pernikahan hantu untuk putraku. Wang Yang jadi emosi dan niat membunuhnya muncul. Sistem berkata, muncul, aura pembunuh tuan rumah muncul lagi. Sambil mengeluarkan senjata saktinya, Wang Yang berkata, dulu saya berpikir bahwa pembasmian dalam novel berarti melepas celana dan kentut. Tapi hari ini sepertinya hal itu sangat diperlukan. Melihat energi senjata sakti Wang Yang yang meluap-luap, lalu Pak Tua bertanya, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yang menanggapi, tentu saja, saya akan menurunkan Anda untuk menemani si Tuao. Seluruh keluarga harus bersama. Sistem mendeteksi kesediaan tuan rumah untuk membantu orang lain bersatu kembali, dan segera mengeluarkan keterampilan suci metode transformasi 3 jiwa. Tuan rumah, ada hadiahnya, tidakkah Anda ingin melihatnya? Wang Yang menanggapi, tunggu sampai aku membunuh biarawati busuk yang terlalu banyak bicara ini. Terlihat ekspresi Wang Yang yang seperti iblis. Pak Tua merasa panik dan mengeluarkan aura biru di sekelilingnya. Terlihat bagaimana, serangan Wang Yang telah menembus pertahanannya. Membuat Pak Tua muntah darah. Ming Hui memarahinya. Kamu benar-benar belum membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun ini, dan bahkan kamu tidak bisa mengalahkan anak laki-laki berambut kuning. Pak Tua menanggapi, sepupu, jika kita ingin membunuh orang ini, aku khawatir kita harus menggunakan kedua pedang kita bersama. Lalu mereka mulai menyerang bersama dengan jurus gabungan. Dua pedang digabungkan, api dan air tidak kenal ampun. Kemudian Wang Yang menahan gabungan serangan mereka berdua. Dalam hatinya bilang, dasar bajingan, ada jurus gabungan seperti pezina dan pelacur. Sistem bertanya, tuan rumah, mengapa Anda tidak menggunakan teknik baru untuk menghadapinya? Kemudian terlihat, mata Wang Yang ada tulisan teknik baru. Metode transformasi 3 jiwa. Bukankah ini transformasi 3 jiwa menjadi 1 jiwa? Cukup banyak. Karena lawan menggunakan pedang ganda, Anda juga bisa menggunakan teknik keadilan 3 melawan 2.